Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Irfan Nathanael Siregar, NPM 198220152, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang persamaan akuntansi. Nah, sebelum masuk ke persamaan akuntansi, saya akan menjelaskan pertama sekali apa itu pengertian akuntansi. Akuntansi yaitu pengukuran penjabaran dan pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas, maupun pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Sekali lagi, akuntansi yaitu pengukuran penjabaran dan pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas, pajak, maupun pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan dalam lembaga pemerintahan. Nah, dan yang kedua, apa itu pengertian persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi yaitu sebuah hubungan antara harta, hutang, dan modal sebuah perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Saya ulangi sekali lagi, persamaan dasar akuntansi yaitu sebuah hubungan antara harta, hutang, dari modal sebuah perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Nah, saya sambung lagi. Persamaan akuntansi akan selalu dalam keseimbangan, yang berarti sisi kiri harus selalu sama sisi kanan, yang artinya setiap terjadi transaksi harus dicatat seimbang dalam 2 aspek, yaitu sisi kiri atau aktiva dan pasifa sisi kanan. Transaksi yang merubah aktiva harus juga diimbangi pada kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aktiva dengan sisi kanan atau pasifa. Perubahan yang timbul akibat kejadian transaksi keuangan, maka biar keseimbangannya akan selalu dipertahankan. Sekali lagi, transaksi yang merubah aktiva harus juga diimbangi pada kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri atau aktiva dengan sisi kanan atau pasifa. Perubahan yang timbul akibat kejadian transaksi keuangan, maka biar keseimbangannya akan selalu dipertahankan. Sekian dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya akan disampaikan teman saya yaitu Agustinus Roy Martir tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Agustinus Roy Martin Siaan, NPM 198220174. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur yang pertama, unsur aktiva atau aset, merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai suatu perusahaan yang didapat akibat peristiwa yang terjadi di masa lalu dan diharapkan di masa depan akan menjadi manfaat ekonomi bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, kewajiban atau hutang atau liability, merupakan tanggung jawab perusahaan akibat peristiwa transaksi di masa lalu yang harus diselesaikan dengan pengorbanan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, modal atau equity. Modal yaitu merupakan sisa kepentingan dalam aktiva perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Yang keempat, pendapatan atau revenue, merupakan arus masuk atau peningkatan atas aktiva dan penurunan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau penyerahan atau pembuatan barang dan jasa atau aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Yang kelima, beban atau expense, merupakan arus keluar atau penggunaan atas aktivitas dan peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau penyerahan atau pembuatan barang dan jasa atau aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam, prive atau drawing, bisa diartikan sebagai pengambilan aset atau kas oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi.
konsep itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama keseimbangan harta dengan modal. Yang pertama kali perlu diketahui yaitu kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk sumber pembelanjaan kegiatan usaha biasa disebut dengan harta. Sumber pembelanjaan itu berasal dari pemilik yang biasa disebut dengan modal atau equity. Dalam keseimbangan harta dengan modal, kita dapat menggunakan rumus harta atau aset sama dengan modal atau equity. Dan yang kedua, konsep yang kedua, keseimbangan harta dengan hutang ditambah modal. Di sini sumber modal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu modal yang berasal dari kreditur, kemudian disebut hutang, dan modal dari pemilik sendiri yang disebut dengan modal itu sendiri. Di sini kita dapat menggunakan rumus harga atau aset sama dengan hutang ditambah modal atau equity.